Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bi hikmatika wanshur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Masih melanjutkan surah ke-184. Yang pertama, ralat bacaan, yaitu pada wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'ama miskin. Wa 'alal ladzina lan iku wajib ing ngatasi wong-wong akeh la yutiqunahu kang ora kuat sapa ladzina ing poso liki barin krana tuwa wis nini. Jadi bacanya liki barin bukan liki brin. Kalau kibrin itu sombong artinya. Liki barin krana tuwa wis nini amaradin utawa lara la yurja kang ora kena diarep-arep apa buru warase lara. Widyatun utawi bayar widyah. Jadi itu ralatnya pada lafadz kibarin. Sekarang faman tatawwa'a khairan. Paman mongko te sapane wong iku tatawwa'a agawe kesunahan. Khairan kelawan kebagusan. Nah ini nasabnya khairan ini binaz'il khafid takdiruhu bi khairin. Itu dengan ditakdirkan ada huruf ba bi khairin. Makanya khairan kelawan yang bagus. Atau kelawan kebagusan. Yaitu dengan menambah kadar yang disebut di atas dalam fidyah. Artinya melebihkan dari satu mud dalam membayar fidyah. Yang kedua, khairan itu menjadi sifat dari man'ut atau mausuf yang dibuang. Takdirnya faman tatawwa'a tatawu'an khairan. Sapa wong sing agawe kesunahan tatawu'an kelawan kesunahan khairan kang bagus. Bahwa khairun lah. Maka berbuat kesunahan itu lebih baik baginya. Sekarang wa antasumu khairul lakum. Nah, khitab pada tasumu
itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ketika awal puasa diwajibkan, orang-orang Islam belum terbiasa. Maka mereka disuruh milih antara berpuasa dan membayar fidyah. Jadi pada kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu tidak ditakdirkan la. Jadi pada waktu awal diwajibkan itu mereka disuruh milih antara puasa dan berbuka tapi dengan membayar fidyah. Maka puasa itu lebih baik baginya. Kemudian ayat tadi dinasakh dengan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi pilihan itu tadi tidak ada, tetap kewajiban berpuasa. Itu khitab yang kemungkinan pertama. Yang kedua, khitab pada wa 'alal ladzina yutiqunahu, yaitu bagi orang-orang yang sudah tua, sudah kakek nenek, sudah nenek-nenek, nggak kuat berpuasa, atau karena sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Jadi khitabnya kepada mereka. Nah itu berpuasa lebih baik. Meskipun mereka masih merasa masyaqqat daripada berbuka dan membayar fidyah. Jadi kadang-kadang ada orang sakit tapi masih bisa berpuasa meskipun merasa masyaqqat, asalkan tidak sampai sakitnya tambah parah atau dengan puasa itu bisa menghilangkan nyawa. Jadi selama meskipun masyaqqat, selama masih bisa, itu puasa lebih baik. Yang ketiga, khitabun ma'al kulli. Khitab untuk semuanya. Untuk semuanya, wawal al-sahhu. Dan ini pendapat ini yang paling sah, yang paling sahih. Li'anna lafdha amun. Karena lafadznya umum. Farju'uhu ilal kulli aula, maka kembali kepada semuanya itu secara umum itu lebih baik. Jadi misalnya faman kana minkum maridon au ala safarin. Kalau bepergian masih kuat berpuasa, maka berpuasa itu lebih baik daripada mokel dan diganti dengan qadha. Begitu pula sakit yang masih kuat berpuasa,
maka puasanya itu lebih baik daripada mokel dan diganti dengan qadha. Jadi wa antasumu khairul lakum itu untuk semuanya. Jadi juga untuk yang sebelum dinasakh dan juga untuk orang tua, orang sangat tua, dan orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Itu secara umum. Karena berpuasa pada bulan Ramadan itu fadilahnya lebih banyak daripada mengqadha. Itu kalau melakukan puasa di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Karena itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekarang ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Tilkal ayyamu utawi mengkono-mengkono pira-pira dina iku syahru ramadhana wulan Ramadan. Jadi ayyamam ma'dudat, ayyam itu adalah bulan Ramadan. Karena itu syahrul Ramadhana menjadi khabar dari mubtada yang dibuang yang takdirnya tilkal ayyamu. Mubtada'nya itu. Syahrul Ramadhana yaiku bulan Ramadan. Alladzi unzila kang den turunaken fihi ing dalem ladzi ki Ramadan. Apa Al-Qur'anu Qur'an minal lauhil mahfudzi awit saking lauh mahfuz ilas sama'i dunya tumeka maring langit dunya fi lailatul qadri ing dalem lailatul qadar minhu khalis tengah saking syahru Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan itu yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran dari lauh mahfuz ke langit dunia, yaitu pada malam Qadar. Yang malam Qadar itu berada di bulan Ramadan. Kata Ramadan itu termasuk
ghairu munsharif, ilatnya lil alamiyah waziyadah, karena sebagai isim alam dan tambahan alif nun. Mustaq dari romdi, ikhtirok. Apa itu? Artinya itu terbakar. Dari kata romdi artinya terbakar. Maksudnya apa? Ikhtiraqid dzunub, karena terbakarnya dosa. Fihi, di dalam bulan Ramadan. Yaitu bagi orang-orang yang berpuasa, dosanya terbakar, artinya diampuni. Ada yang mengatakan annahu wafaqa maji'uhu fi Ramadan, yaitu datangnya itu pada musim panas. Di Ramadan maka disebut Ramadan. Ada yang mengatakan tadi itu karena Ramadan itu membakar dosa, yaitu menghapus dosa. Ada yang mengatakan karena li'annal quluba takhtariku fihi, dosa-dosa terbakar dalam bulan Ramadan karena adanya mau'idhah dan bacaan Quran. Nah, pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran dari langit, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, langit pertama, yaitu pada tanggal 24 diturunkan secara global semuanya. Kemudian dari langit dunia itu diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kira-kira 23 tahun sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang dialami. Nah, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu Malaikat Jibril mendiktenya kepada malaikat penjaga langit dunia. Kemudian malaikat-malaikat di langit dunia itu menulisnya. Nah, nama di langit dunia yang ditempati Al-Quran yang ditulis oleh malaikat dunia itu namanya Baitul Izzah. Nah, dari langit dunia itu terus malaikat Jibril membawanya, disampaikan kepada Nabi secara berangsur pada masa kira-kira 23 tahun atau 22 tahun lebih. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, kemudian tepat pada Lailatul Qadar, dan juga pada Lailatun Mubarakah.
itu secara semuanya jumlatan wahidatan, secara semuanya dari lauh mahfuz ke langit dunia, langit pertama. Jadi ayat ini menunjukkan turunnya Al-Quran dari lauh mahfuz ke langit pertama atau langit dunia. Hudan halun utai lapat hudan iku dadi hal hadian tegese hale nuduno minad dhalalati saking kesasar. Nuduno ilin nasi maring menungso wa bayyinatin lan hale dadi pira-pira tandha kang jelas. Ayatin wadhihatin tegese pira-pira ayat wadhihatin kang jelas. Minal huda kang setengah saking pituduh mimma tegese kang setengah saking barang yahdi kang nuduno apa ma ilal haqqi maring hak minal agami bayani saking pira-pira hukum wa minal furqani lan kang setengah saking furqon mimma tegese kang setengah saking barang yafriku kang bedaaken apa ma bainal haqqi ing dalam antarane perkara kang hak wal batil lan perkara kang batil. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan bukti-bukti yang jelas, tanda-tanda yang jelas dari petunjuk itu dan pembeda. Artinya Al-Quran itu sebagai petunjuk dan penjelas, bukti yang jelas. Nah, bukti yang jelas itu juga termasuk petunjuknya Allah. Ya, Al-Quran itu termasuk petunjuknya Allah dan termasuk bukti-bukti yang jelas. Kemudian pada lafaz yang kedua, minal huda wal furqon. Mengapa tidak minal huda wal bayinat? Yang pertama tadi hudan linnasi wa bayinatin. Yang kedua, minal huda wal furqon. Itu yang pertama untuk menyamakan akhir dari sebuah frasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu minal huda wal furqon. Karena apa? Al-Furqan itu memperjelas
pengertian bayinat, yaitu membedakan antara hak dan batal, antara hak dari yang batal. Karena jika sesuatu itu sudah jelas, maka akan ada tampak perbedaan. Itu perbedaan antara hak dan yang batal. Dan seperti yang tadi itu, lafaz Furqan itu untuk menyamakan akhir dari sebuah frasa. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi yang pertama tadi Quran, yang kedua Furqan, itu ada kesamaan saja. Kemudian minal huda, min itu tab'idiyah, arti sebagian. Ai bayyinatin hiya ba'duma yahdi ilal haqqi wal huda. Kemudian ada yang menjelaskan, yang menafsirkan, kalau Furqan itu fil ahkamil far'iyah, tentang hukum-hukum far'i. Jadi furu' dalam bidang furu'. Sedangkan yang awal tadi yaitu bayinat, itu dalam hukum-hukum i'tiqadiyah. Hukum-hukum i'tiqad. Jadi bayinat itu tentang usuluddin, tentang i'tiqad, kemudian Furqan itu tentang hukum-hukum far'i atau dalam bidang furu'. Paman mongko utawi sapane wong iku syahidah hadir sapa man hadara tegese hadir. Hadir berarti mengetahui. Mingkum saking sira kabeh asyhara ing wulan Ramadan. Waliyasumhu mongko becik poso sapa man ing syahr. Nah ini menasakh tadi yang pada permulaan diwajibkan puasa itu boleh memilih antara puasa dan mokel tapi membayar fidyah. Ini dinasakh dengan famang syahida minkumus syahra falyasum. Jadi orang-orang yang mukim yang tidak ada rukhsah, selain yang ada rukhsah itu harus berpuasa. Kecuali ada rukhsah tadi misalnya karena sakit, karena dalam bepergian, atau orang-orang yang sudah tua, atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Atau yang disamakan dengan mereka. Itu pembahasnya dalam fikih. Wa man utai sapane wong iku kana ana sapa man iku maridon lara awala safarin utawa ing tase pelungan faidatun mongko iku wajib ing atase wong iku mang kabeh idatun utawi wilangan. Tegese wajib ngodok min ayamin kang saking pira-pira dina ukhara kang liya. Takut tamu wis dingin apa mitluhu.
Misale mangkana maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Sudah diterangkan pada sebelumnya. Wakarroron baleni sopo wa kurriro ranten baleni opo mangkana maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra di alla yutawahama supaya ora dicipta dinyono apa naskhuhu naskhe mangkana maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Mengapa diulang? Di depan sudah ada supaya tidak dikira nasakh, dinasakh. Tadi hukum yang karena sakit atau dalam bepergian tetap ada. Bidak mimi man kelawan sebab umume dadi akan umume ing lafat man syahida. Jadi ada perkecualian bagi orang yang sakit atau dalam bepergian atau orang sudah tua-tua atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Kalau bepergian karena sakit biasa itu diqadha, kalau sudah tua, sangat tua dan sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, itu boleh dibayar dengan fidyah. Yuridu ngarapaken sapa Allah bikum ing sira kabeh al yusra ing gampang. Wala yuridu lan ora ngarapaken sapa Allah bikum ing sira kabeh al usra ing angel. Walidzalan krana iki yuridu apakah menangaken sapa Allah lakum ing sira kabeh afitra ing mokel fil maradi nalika lara asafarilan ing dalem nalika pelungan wali kauni dzalika lan krana anane mengkono-mengkono yuridu Allah bikum yusra wal yuridu bikum musar fi makna la illati ing dalem maknane illat aidon halimane lil amri malil amri maring perintah bisomi kelawan poso. Di samping itu menjadi ilat perintah berpuasa. Jadi ada rukhsah-rukhsah itu itu karena Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan, maka ada rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Utifa dan atafakan alaihi ingatasi yuridullahu apa walituk milu lafat walituk milu lan yento lan supaya nyempurnakan sira kabeh bitakhfifi kelawan diwaca takhfif lituk milu wa tasydidi lan tasydid walitukam milu nyempurnakno al iddata ing wilangane ai iddata shaumi ramadhana tegese wilangane poso wulan Ramadan dan agar kamu menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Walitukampirullaha lan supaya maca takbir membesarkan sapa sira kabeh Allah ing Allah inda ikmaliha ing dalem nalikane nyempurnaaken iddata shaumi Ramadan. Alah, menyempurnakan bilangan puasa Ramadan itu ada dua pengertian. Yang pertama itu
puasa sebulan penuh. Puasa sebulan penuh bagi yang tidak ada uzur. Maka ketika sudah selesai sebulan penuh, walitukabirullaha, hendaklah kamu membaca takbir. Itu takbiran, itu takbir hari raya. Yang kedua, menyempurnakan bagi yang ada uzur, menyempurnakan dengan mengqadha. Nah, ketika selesai mengqadha, walitukabirullaha, arti takbir di situ adalah at-tsana'u 'alallah, memuji kepada Allah, bisa menyelesaikan, bisa mengqadha. Alama ahdakum, oleh maca takbir, oleh maca takbir itu kalau selesai semuanya pada bulan Ramadan puasanya. Yang kedua, takbir diartikan memuji, itu ketika selesai mengqadha. Jadi alama hadakum itu ta'alluq kepada tukab biru. Alama krono ing atase, alama hadakum krono ing atase oleh paring pituduh. Dadi manya itu mamas dariyah. Alama krono oleh paring pituduh sapa Allah kum ing sira kabeh. Jadi kalau sudah menyelesaikan puasa Ramadan penuh, bertakbirlah karena hidayah Allah yang diberikan kepadamu. Kalau sudah mengqadha, maka memujilah kepada Allah atas hidayah Allah padamu. Arsyadakum tegese paring pitutuh sapa Allah kum ing sira kabeh. Lima alimi dinihi maring pira-pira syiare agamane Allah. Wala allakum lan supaya sira kabeh iku tashkuruna padha syukur sira kabeh Allah ing Allah. Ala dzalika ing katase mengkono-mengkono tarkhis kemurahan. Kemurahan dalam boleh berbuka ketika atau karena sakit dan karena dalam perjalanan dan diganti dengan qadha. Ala dzalika ing katase mengkono-kono kemurahan, pemberian kemurahan dan kemudahan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.